bangun ruang itu adalah gabungan dari berbagai macam bangun datar sehingga terbentuk namanya bangun ruang. Nah, di sini ada beberapa macam bangun ruang yang perlu kita ketahui bahwa masing-masing bangun ruang itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, misalnya ini kubus, ya, bangun ruang kubus mempunyai ciri-ciri rusuknya. Rusuk terdiri dari 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang mana sisi-sisi di sini terdiri dari 6 sisi yang sama luas. Sisi atas, sisi bawah dengan samping itu harus sama luas. Dan juga mempunyai 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah ciri-ciri kubus, ya. Nah, apabila kita akan membuat kubus, kita harus ketahui bagaimana ciri-cirinya, ukurannya bagaimana, harus sama, ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke balok. Ini ada balok. Di mana balok juga mempunyai ciri-ciri 12 rusuk, mempunyai juga 8 titik sudut, tetapi sisinya yang berhadapan itu sama luas, ya. Sisi alas dengan di atas harus sama bentuk persegi, sedangkan sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Nah, itulah ciri-ciri dari balok. Sekarang ada kerucut. Kerucut mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai sudut atas, ya, 1 titik sudut di atas, kemudian mempunyai 1 rusuk lengkung dan juga mempunyai 1 sisi lengkung atau selimut rusuk. Itulah ciri-ciri dari kerucut. Sekarang tabung. Tabung mempunyai 2 rusuk, rusuk yang melengkung, sisi alas dan sisi atas, ada 2 sama besar, dan mempunyai ciri-ciri satu sisi lengkung atau selimut tabung. Kemudian yang ketiga, seterusnya bola. Bola ini mempunyai 1 sisi, tidak mempunyai sudut dan tidak mempunyai rusuk. Sekarang kita sudah bahas mengenai macam-macam bangun ruang. Nah, sekarang kita pindah lagi ke jaring-jaring bangun ruang. Yang mana di sini jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 sisi yang sama panjang dan sama luas, dari ada 6 sisinya. Kalau kita mau membuat jaring-jaring kubus dan mempunyai ukuran yang sama panjang. Kemudian jaring-jaring balok, yang mana di sini jaring-jaringnya 2 sisi yang berhadapan itu dan sama luas harus sama panjang. Karena kalau sama panjang semua berarti bukan lagi balok tapi kubus. Nah, itulah jaring-jaring balok. Sekarang jaring-jaring 5 segi 4, yang mana ada salah satu sisinya berbentuk persegi atau segi 4. Dan 4 sisinya yang lain berbentuk segitiga sama kaki. Ya, itulah jaring-jaring segi 5 segi 4. Sekarang jaring-jaring prisma tegak segitiga. Nah, prisma tegak segitiga itu di mana ada 3 sisinya sama panjang dan sama luas, dan 2 juga sisi ada sama luas. Sisi prisma segitiga. Kemudian kita pindah ke mencari volume bangun ruang. Yang mana yang pertama di sini adalah mencari volume kubus. Nah, di sini kubus, karena kita ketahui sisinya semua sama luas dan sama panjang, berarti kalau seumpama salah satu sisinya berukuran 12, berarti sisi yang lainnya itu berukuran juga 12, ya. Nah, contohnya misalnya di sini sisinya 12, berarti
menyelesaikan rumusnya, P sama dengan S pangkat 3. Berarti S, P sama dengan S kali S kali S. Misalnya S-nya di sini 12, berarti 12 kali 12 kali 12 cm. Nah, di sini kalau 12 kali 12 kali 12 hasilnya sama dengan 1728 cm kubik. Kenapa di sini pangkat 3 bukan pangkat 2? Karena di sini kalau kita mencari isi itu harus pangkat 3. Kalau mencari luas harus pakai pangkat 2. Nah, ini pangkat 3 karena di sini mau dicari. Nah, berarti di sini 12 kali 12 kali 12 hasilnya sama dengan 1720 cm kubik. Ya. Nah, ini adalah contoh mencari volume atau menggunakan rumus kubus, mencari volume kubus. Nah, kemudian yang kedua, volume balok. Nah, di sini volume balok, ya, isi balok. Nah, kalau balok itu bentuknya hampir sama dengan kubus, tetapi kedua sisi yang berhadapan sama balok itu adalah sama panjang dan sama luas. Jadi ada salah satu sisi di sini atau dua sisi yang berhadapan itu sama besar, berarti tidak sama semua panjangnya. Nah, untuk mencari volumenya yaitu menggunakan rumus P kali L kali T, yang mana P adalah panjang, kemudian L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, untuk mencari misalnya contoh, ya, kita kasih sini contohnya panjang sama dengan 15, berarti 15 kali lebar 6 cm kali 8 cm. Nah, 15 dikali 6 baru dikali 8. Nah, itu contoh mencari volume balok. Jadi hasil dari 15 kali 6 kali 8 adalah 720 cm kubik, ya. Itu contoh mencari volume balok. Nah, kemudian volume tabung. Yang mana rumusnya di sini volume tabung. Nah, kalau mencari volume tabung, yang mana di sini ada P sama dengan Pi N pangkat 2 dikali tinggi. Nah, kenapa ada Pi di sini? Ya, karena di sini mencari luas lingkaran ada itu menggunakan Pi atau yang mana Pi-nya di sini terdiri dari 22/7 atau Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, di sini kita lihat contoh di sini. Pi sama dengan 22. Nah, kita ambil 3,14 dikali N-nya sama dengan 10, berarti N pangkat 2 atau 10 kali tinggi sama dengan 30 cm. Nah, itu cara mencarinya. Ini, ya, kita kali dulu 10 kali 10 sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 100 dikali 30. Kemudian 100 kali 30 sama dengan tetap ditulis 314 kali 3000. Ya. 3000 cm. 3000. Kemudian 3,14 dikali 3000 hasilnya sama dengan 94.200 cm kubik. Nah, itu adalah cara mencari volume tabung. Kemudian kita pindah lagi
sini mempunyai sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku. Mana di sini? Alasnya sama dengan 3 cm kali tingginya sama dengan alas kali tinggi. Kali 4 kali tinggi permukaan kali 10 ya. Jadi 3 kali 4 kali 10 kali 3 kali 4 12 kali 10 sama dengan 12 kali 10 sama dengan 120. Jadi di sini sama dengan 1/2 kali 120 cm atau 120 per 2 sama dengan 60 cm kubik. Nah, itulah mencari volume prisma segitiga dengan menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi permukaan ya. Ini permukaan di sini P. Nah, kemudian kita pindah ke volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4. Yang mana rumusnya di sini? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang mana di sini? 1/3 kali luas alas. Berarti luas alasnya sama dengan 15 ya. Kali tinggi atau 21 cm. Cara penyelesaiannya 1/3 dikali 15 kali 21 ya. 15 kali 21 sama dengan 15 kali 15 kali berapa? Volume 5 segi 4. Rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Sama dari sini 1/3 luas alas sama dengan 15 kali 15 kali 21. Kemudian 1/3 15 kali 15 sama dengan 225. Kemudian tinggi permukaannya sama dengan 21 cm. Sini 225 kali 21 hasilnya sama dengan 4.725 cm. Lalu lanjut 1/3 dikali 4.725 sama dengan 1.575 cm kubik. Kemana di sini 4.725 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1.575 cm kubik. Nah, itulah volume 5 segi 4 atau rumus volume 5 segi 4. Kemudian kita pindah ke bola. Mana bola di sini? Rumusnya sama dengan V sama dengan 3/4 dikali Q kali R pangkat 3. Nah, itulah ada beberapa rumus bangun yang kita tampilkan hari ini. Dan apabila kita mau mencari suatu isi atau volume bangun, kita dulu harus ketahui rumus untuk mencari bangun-bangun tersebut. Nah, itulah pembelajaran kali ini. Nah, baiklah, saya atas nama Istawati SPD utusan dari SD 306 Marana
warahmatullahi wabarakatuh.